Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal wasi'il karam azimil ifdal. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan malam ini kita ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah ta'rif al-marhum As-Sayyid Al-Hashimi Ahmad Al-Hashimi nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi bid-darain ila anqal harful ghin. Kita udah nyampe pembahasan pada huruf ghin. Hadis ke-795. Ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha, rawahu Syaikhan. Ghadwatun adapun pergi pagi, fi sabilillah di jalan Allah. Pergi pagi-pagi berada dalam jalan Allah. Arahatun atau pergi sore yang sama-sama di jalan Allah. Khairun yaitu lebih baik minad dunya dari dunia wa ma fiha dan seluruh isi di dalamnya. Hadis riwayat As-Syaikhan. Jadi orang pergi, istilahnya kita kalau udah jelas menuju jalan Allah, cari ilmu, thalabul ilmi, membaca, menghidupkan syiar-syiar Islam, mau siang, mau malam, pagi, sore, itu tetap dinilai lebih baik dari dunia dan seisinya. Ghuslul qadamaini, adapun membasuh telapak kaki, bilma'il baridi dengan air dingin, ba'dal khuruji minal hammami setelah keluar dari kamar mandi. Amanun iku amanun adalah perlindungan, minas suda'i dari pusing, rawahu Abu Naim. Jadi orang yang pusing, kalau ada orang pusing, obatnya adalah membasuh telapak kaki dengan air yang dingin setelah keluar dari kamar mandi. Hadisnya sahih. Kita kadang nggak tahu, Rasulullah udah ngajarin, cuman kita nggak mau mempelajari cara hidup sehat Rasulullah. Apa namanya? Tibbun Nabawi. At-Tibbun Nabawi. Ghuslu yaumil jumu'ati, adapun mandi hari Jumat, wajibun hukumnya wajib, ala kulli muhtalimin atas semua setiap orang yang balik. Jadi orang balik mandi hari Jumat itu wajib, walaupun tidak hadas besar. Rawahu Abu Sa'id Al-Khudri. Ghasyatkumus sakron, hadis berikutnya. Ghasyatkum, telah menimpa kalian, opo as-sakrotani, dua macam kemabukan. Jadi manusia kebanyakan ditimpa oleh dua macam mabok. Sakrotun, adapun yang pertama, mabok yang pertama, hubul aisy, yaitu cinta kehidupan,
senang hidup. Wa hubbul jahli, dan cinta kebodohan. Kok ada orang cinta kebodohan? Wa inda dzalika, maksudnya yaitu maka pada saat itu yang disebut, yang dimaksud orang cinta kehidupan, orang cinta kebodohan adalah la ta'muruna bil ma'ruf, kalian tidak mau memerintahkan kebaikan. Gak pernah ngomong, gak pernah ada anak-anak main, gak pernah diingatkan sholat. Bahkan hatinya pun ya sudah, namanya juga anak-anak, itu termasuk orang yang senang kebodohan. Wala tanhauna 'anil munkari, dan tidak mencegah kemungkaran. Kalian enggak mau mencegah, ada kemungkaran dibiarin. Wal qa'imuna bikil kitabi was sunnati kasabiqinal awwalina minal muhajirin wal ansar. Adapun orang yang mengamalkan kitabullah Al-Quran was sunnati, dan sunnah Nabi, kasabiqinal awwalin, itu seperti orang-orang terdahulu, al-awwalina yang pertama, minal muhajirina, dari orang-orang muhajirin, wal ansari, dan ansar. Rawahu Abu Naim an Aisyah. Siapa orang muhajirin? Muhajirin adalah orang yang datang dari kota Mekah menuju Madinah. Orang Madinah oleh Rasulullah pada zaman itu disebut Al-Ansar. Jadi penduduk asli namanya Ansar. Hadis berikutnya, ghattu al-ina'a, tutuplah wadah kalian. Wa awkithu as-saqa'a, dan ikatlah as-saqa'a, wadah air. Wadah airnya suruh ngikat. Kalau ada wadah biasa suruh nutup. Itu Nabi. Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha wabaun. Karena sesungguhnya di dalam satu tahun ada satu malam, yang di dalam satu malam itu wabah turun. La yamurru bi ina'in lam yaghut. Jadi wabah itu tidak akan melewat, tidak akan ketemu bi'ina'in lam yughad. Jadi intinya adalah kalau wadahnya ditutup, wabah itu nggak akan melihat, nggak akan melewati. Wala siqain, dan juga la yamurru bisiqain, dan juga nggak akan melewati wadah air yang ditutup, lam yuka. Jadi dia hanya melewati wadah air yang belum diikat. Illa waqa'a fihi min dzalikal wabah, kecuali terjatuh di dalamnya dari hal itu wabah, wabah. Jadi kalau enggak ditutup akan jatuh wabah. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Muslim dan Imam Muslim. Ghufira limra'atin mumisatin, diampuni seseorang pelacur. Orang pelacur diampuni oleh Allah. Marrat bikalbin ala ra'si rakin. Perempuan itu yang diampuni oleh Allah, pelacur, bertemu dengan seekor anjing ala ra'si rakin, di atas sumur. Jadi ada anjing di atas sumur. Yalhas, yang menjulurkan lidahnya, yalhas qad kada yaqtuluhul atasu, sungguh hampir mati karena haus. Fanaza'at hufaha, kemudian wanita itu mengangkat, mencopot hufaha, khufnya, sepatunya. Fa'auqathathu bi khimariha, kemudian mengikat apa yang diikat, sepatunya, bi khimariha, dengan kerudungnya. Jadi dulu orang kafir juga pakai kerudung, tapi beda. Fanaza'at, orang-orang sini pakai kerudung kan? Nah, itu kerudung orang apa? Enggak, kerudung tapi enggak nutup aurat.
Fanaza'at lahu minal ma'i, kemudian perempuan itu mengangkat lahu untuk anjing tadi minal ma'i, mengangkat minal ma'i yang di dalamnya minal ma'i dari air. Faghufirolaha, kemudian dia diampuni bidzalika, dengan sebab pekerjaan itu. Paham ya? Apa pekerjaannya? Pelacur. Tapi dia melihat seekor anjing yang kehausan, kemudian dia mengambilkan air. Akhirnya anjing itu minum. Gara-gara ngasih minum anjing, masuk surga. Nah, kita kalau ada anjing gimana? Wah, buru-buru ngasih minum. Ditendang nggak jauh, kita menjauh. Orang ada anak anjing kecil, lucu kan? Tapi ternyata kita nggak, geli karena najis. Rawahul Bukhari, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sopo Al Bukhari, Imam Bukhari, an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah. Al-ghadabu minas syaitani, adapun marah minas syaitani itu dari setan. Wasyaitanu khiliqa minan nari, dan setan diciptakan dari api. Wal ma'u yutfi'un nar, dan air memadamkan api. Fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil, maka apabila salah seorang dari kalian marah, falyaghtasil, maka apa? Maka ketahuinya dulu kita berwudu. Falyaghtasil, maka mandilah. Jadi kalau hanya berwudu belum beres. Kalau mandi lama, siram semua. Rawahu Abu Naim an Muawiyah. Al-ghudu warrawahu, al-ghudu adapun pergi pagi, warrawahu dan juga pergi sore. Fi ta'allumil ilmi, di dalam mencari ilmu, mempelajari satu ilmu. Afdalu, itu lebih baik, indallahi, di sisi Allah, minal jihadi fi sabilillah, dibanding jihad fi sabilillah. Jadi gak perlu jihad, kita cari ilmu, menuntut ilmu siang pagi untuk cari ilmu, niatin, maka itu lebih utama daripada jihad. Rawahu Ad-Dailami, hadis ke-503, masih di bab huruf ghin. Al-gharibu, adapun yang disebut al-gharib, idza nadhara, idza marida, apabila dia sakit, an yamini, fa nadhara, kalau dia sakit, fa nadhara, dia lihat ke kanan, wa an simalihi, dan ke kirinya, wa min amamihi, dan depannya, wa khalfihi, dan belakangnya. Falam yara, maka dia tidak melihat ahadan, seorang pun, ya'rifuhu, yang dia ketahui. Jadi ini ada orang sakit, ada orang gharib, orang asing, ada di suatu tempat. Dia sakit, dia lihat kanan, kiri, depan, belakang, kok nggak lihat seorang pun yang dia kenal. Yaghfirullahu lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi sendirian. Al-ghillu, adapun dendam, wal hasadu, dan hasad, yakulanil hasanat, keduanya memakan al hasanat, kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Rawahul Hasan, rawahu, telah meriwayatkan ing hadis sopo al Hasan, Imam al Hasan. Jadi nggak boleh dendam, nggak boleh hasad, nggak boleh iri. Al-ghaniyu, adapun orang yang disebut kaya, iku al-ya'su, adalah orang yang tak berharap, mimma fi aidin nas, berharap, tidak berharap dari apa-apa yang ada pada tangan manusia. Apa yang ada di tangan manusia dia nggak berharap, nggak berharap. Pokok yang ada di manusia dia nggak berharap.
dia berharap husnul khotimah. Manusia nggak punya, maka itulah orang yang kaya. Fa iyyaka wa tama'a, dan takutlah kamu atau sifat tama. Fa innahu, karena sesungguhnya sifat tama mengharap dari orang lain. Al faqru, yaitu kefakiran, al hadiru yang nyata. Tamak apa tomak? Tamak kan bahasa Arabnya tomak. Oh, iya. Tomak bahasa Arab, bahasa Indonesia tamak. Rawahu al-Askari an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, hadis 806. Al-Ghaniyu, adapun orang kaya, yaitu ghaniyun nafsi, adalah orang yang kaya jiwa. Rawahu Syekhani, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Al-ghibatu, adapun yang disebut ghibah, dzikruka, yaitu penyebutanmu akhoka, tentang saudaramu, bima, dengan sesuatu, yakrahu, yang dia enggak suka. Jadi ghibah adalah kamu menyebutkan sesuatu tentang saudaramu dan saudaramu enggak suka. Afara'aita, faqala rajulun, lalu seorang laki-laki berdiri berkata, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika apa-apa yang aku ucapkan itu benar-benar terjadi pada saudaraku? Qala, dia berkata, Nabi sabda, in kana fi akhika ma taqulu faqad iktabtahu, apabila apa-apa yang kamu ucapkan ada pada diri saudaramu, maka kamu sungguh telah menggibahnya. Wa illam yakun fihi ma taqulu, dan apabila yang kamu ucapkan tidak ada pada diri saudaramu, faqad qadzaftahu, maka sungguh kamu telah memfitnahnya. Rawahu Ahmad, rawahu, telah meriwayatkan in hadis sapa Ahmadu, Imam Ahmad, an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah. Dua lagi, 808. Al-ghairatu, adapun rasa cemburu, minal iman, itu sebagian dari iman. Maka ada seorang yang disebut dayus. Apa itu dayus? Dayus adalah laki-laki melihat istrinya digoda oleh orang lain, dia nggak cemburu. Namanya dayus. Perempuan juga dayus, lihat suaminya canda dengan orang lain, dengan perempuan lain. Wal madza'u, dan adapun bercanda antara laki-laki dan perempuan, iku minan nifaqi, termasuk perbuatan munafik. Bercanda laki-laki perempuan, bercanda antara laki-laki dan perempuan, itu juga termasuk munafik. Rawahu ad-Dailami. Hadis yang terakhir, huruf ghin, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi di hari Jumat adalah wajib atas setiap orang yang akan keluar. Ala kulli muhtalimin, kepada orang yang sudah balik maksudnya. Wa ayastanna, dan disunnahkan pada hari, dan wajib pada hari Jumat, ayastanna, membersihkan giginya sendiri, bukan gigi kambing, bukan gigi atau gigi orang lain. Gimana bersihkan? Jadi dokter baru bisa membersihkan gigi orang lain. Wa ayamassa tiban, dan dia harus memakai tiban, minyak wangi, in wajadah, apabila dia mempunyai. Kalau punya, kalau enggak punya ya enggak. Rawahu Syekhani, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Ada ilmu yang bisa diambil? Banyak. Kalau mau sehat biar enggak pusing, ngapain? Menyiram air dingin ke kaki. Iya, maka air dingin ke kaki, maka pusingnya hilang. Loh, itu obat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.